Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaiti Bagis dari 10 MIPA 2 absen 4. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Di sini terdapat peta konsep. Yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional yang terdiri atas pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi, macam-macam integrasi. Macam-macam integrasi ini dibagi menjadi 3. Pertama, macam integrasi militer, ancaman integrasi dari militer, non-militer, serta upaya bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi atau pengertian terhadap integrasi nasional. Pertama, ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang dilakukan dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan suatu wilayah, serta mengancam keselamatan bangsa. Kata kuncinya yaitu usaha, kegiatan membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan. Kata kunci ini bisa kalian gunakan dalam membantu untuk menghafal, membantu untuk kalian belajar memahami, serta membantu kalian dalam saat nanti akan menghadapi ujian. Kedua, integrasi merupakan pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata kuncinya yaitu pembauran satu kesatuan bulat dan utuh. Ketiga, integrasi nasional merupakan proses penyatuan, pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi, kedaulatan kesatuan wilayah, serta pembentukan bangsa yang bisa menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan besar. Kata kuncinya yaitu proses penyatuan aspek sosial budaya, etnisitas, latar belakang ekonomi, kesatuan, pembentukan, keselarasan, keserasian, keseimbangan bangsa. Ancaman terhadap integrasi nasional adalah proses yang membahayakan keutuhan suatu negara. Kata kuncinya yaitu potensi membahayakan keutuhan suatu negara. Di sini terdapat faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Pertama, faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Pertama, nasib dan cita-cita yang sama. Mohon maaf, di situ kurang kata-kata yang sama. Jadi, nasib dan cita-cita yang sama di sini dimaksudkan. Warga negara Indonesia memiliki nasib yang sama, yaitu pernah dijajah dan ditindas oleh negara lain, serta memiliki cita-cita yang sama, yaitu mereka semua ingin merdeka dan tidak ditindas oleh negara lain, serta ingin merasa bebas tanpa ada tekanan dari luar atau eksternal. Mohon maaf kalau berisik. Kedua, ideologi dan dasar negara yang sama. Kita kan hidup di satu negara yang sama, yaitu NKRI. Jadi tentunya kita memiliki ideologi dan dasar negara yang sama. Ketiga, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu di Indonesia dan merupakan bahasa nasional yang digunakan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Keempat, pemerintahan yang satu. Maksudnya di sini walaupun kita di berbagai daerah, di berbagai wilayah, di berbagai kota, tapi kita tetap dalam satu pemerintahan yang satu, yaitu pemerintahan negara Republik Indonesia atau NKRI. Mohon maaf, ada salah. Next, nomor 5, memiliki lambang persatuan yang sama, yaitu
burung Garuda, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Keenam, konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini adalah cara pandang atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam, internal, dan keluar eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan di masyarakat, bangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pendidikan kewarganegaraan. Nomor 7. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini biasanya diajarkan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang berbentuk mata pelajaran akademik seperti mata pelajarannya ini seperti politik dan sosiologi. Dan mata pelajaran ini yaitu PPKN. 8. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah suatu proses pengolahan usaha yang dilakukan secara mandiri atau kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Faktor penghambat. Pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen. Maksudnya masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, etnis, memiliki bahasa yang berbeda, seperti itu. 2. Wilayah Indonesia yang begitu luas. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan memiliki laut yang sangat luas. Ketiga, adanya ATGH baik dari dalam maupun dari luar. ATGH ini merupakan kegiatan atau tindakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat mengancam keutuhan suatu negara. Tempat masih banyaknya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Maksudnya di sini banyak pembangunan di daerah-daerah yang kota-kota saja, tapi tidak merata. Banyak daerah-daerah yang belum bisa kita akses pembangunannya, seperti di daerah Papua, di daerah-daerah yang terpencil atau daerah-daerah pelosok. Nomor 5, adanya paham etnosentris atau paham kedaerahan. Maksudnya di sini masyarakat masih berpikir dengan kuno atau mementingkan daerah. Macam-macam integrasi nasional. Integrasi nasional ini dibagi menjadi 3, militer, non-militer, serta upaya bela negara dan cinta tanah air. Next, pertama, militer. Pengertian ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa. Kata kuncinya yaitu kekuatan organisasi membahayakan kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan negara. Jenis-jenis ancaman militer. Ancaman militer dibagi menjadi 2, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah ancaman militer dari dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri itu sendiri atau dari masyarakatnya itu sendiri. Ancaman dari luar itu adalah ancaman yang berasal dari luar atau eksternal atau berasal dari negara-negara. Untuk ancaman militer, pertama agresi. Agresi militer adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Invasi. Invasi merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap negara kesatuan Indonesia. Bombardemen.
Berbandengan merupakan penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap negara Indonesia. Blokade. Blokade ini merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah-daerah pelabuhan atau pesisir pantai atau wilayah udara negara Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata dari negara lain. Spionisase merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk memata-matai dan mencuri berkas-berkas atau dokumen penting dari suatu negara. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dari objek vital atau objek dalam. Lalu perang saudara. Perang saudara ini biasanya menggunakan senjata dan dilakukan oleh dua negara yang masih bersaudara atau bertetangga, seperti contohnya Israel dan Palestina, dan yang terbaru Ukraina dan Rusia. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini berbeda dengan ancaman militer. Ancaman non-militer ini tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti ancaman sebelumnya. Ancaman non-militer ini biasanya ancaman berbentuk politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, serta keamanan. Pertama, ancaman berdimensi ideologi. Maksudnya, ancaman berdimensi ideologi ini kita bisa lihat seperti di Uni Soviet. Uni Soviet dulu itu menggunakan paham komunis. Setelah Uni Soviet hancur, paham komunis mulai runtuh dan berganti menjadi paham liberal. Kedua, ancaman berdimensi politik. Maksudnya di sini politik merupakan pilar utama dari suatu negara. Jika kita berhasil mengadu domba atau mengotak-atik suatu politik di suatu negara, maka kita bisa menghancurkan negara dan bisa mengakibatkan perang di negara tersebut. Ancaman berdimensi ekonomi. Selain politik, ekonomi juga merupakan pilar utama dalam suatu negara. Jika ekonomi di suatu negara mengalami penurunan dan tidak stabil, maka negara tersebut dengan mudah mendapatkan ancaman dari negara luar. Tapi jika sebaliknya, jika ekonomi di suatu negara itu stabil, maka negara tersebut sulit untuk mendapatkan ancaman dari negara lain. Ancaman berdimensi sosial budaya. Maksudnya di sini Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas, memiliki budaya yang sangat beragam. Dengan adanya ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Daya tarik ke Indonesia itu sangat besar oleh negara-negara lain. Tapi hal ini pula juga bisa menarik atau bisa mengancam negara kita. Bisa menghadirkan ancaman dari negara luar yang tertarik terhadap negara kita. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Semakin berkembangnya teknologi yang ada, semakin besar pula ancaman yang ada. Jadi ancaman berdimensi teknologi informasi ini, ancamannya ini disebarluaskan melalui media massa atau jaringan. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Maksudnya di sini suatu negara pernah atau pasti mengalami bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir, dan lain-lain. Nah, pada ancaman ini itu biasanya kenaikan harga obat-obatan, kelangkaan bahan pangan. Ini termasuk ancaman militer yang bentuknya tidak tampak, namun pada saat hal itu terjadi, barang-barang itu sangat langka untuk didapat. Mohon maaf, ini belum saya hapus slide-nya. Kita next.
upaya bela negara untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap keutuhan negara Indonesia. Pengertian bela negara ini sikap dan merupakan sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang didasari rasa cinta terhadap tanah air. Kesadaran berbangsa dan negara ini serta keyakinan akan Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan kedaulatan negara Indonesia. Dasar hukum bela negara ini terdapat pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 12 Undang-Undang Negara Indonesia serta UU 39 per 99 tanggal UU 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Next. Di sini sumber-sumber atau link-link yang kami ambil, maaf ya, saya ambil dari website ataupun internet untuk mengerjakan tugas PowerPoint. Nanti bisa dicek, cek sendiri, ya. Lalu next, di sini terdapat soal. Teman-teman bisa membantu menjawab di kolom komentar. Nanti saya bacakan soalnya. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara dalam artian integrasi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A26 B27 C28 B29 E30. Teman-teman bisa membantu menjawab di kolom komentar. Oke, ya jawabannya. Ya, jawabannya betul yang B. Undang-Undang Dasar diatur pada pasal 73 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan. Kita next soal kedua. Saya bacakan. Berikut yang bukan termasuk hal-hal yang bisa menghambat terjadinya integrasi nasional adalah A. Kemiskinan, B. Toleransi, C. Wilayah yang luas, D. Etnosentrisme, E. Ekstremisme. Jawabannya yaitu, jangan lupa kalian bisa jawab di kolom. 1, 2, bawah. Yap, betul. D. Faktor pendorong integrasi itu ada persamaan sejarah, rasa senasib, dan seperjuangan. Jadi jawabannya itu yang B. Soal kedua, ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang berasal dari dalam negara disebut ancaman. A. Dari dalam negeri, B. Dari luar negeri, C. Militer, D. Non-militer, E. Tradisional. Bisa dijawab di kolom komentar. Itu yang A. A itu begini dari yaitu konflik antar masyarakat, contohnya persaingan politik yang tidak sehat, korupsi, kolusi, serta soal keempat, gangguan keamanan di laut dan di udara yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk ancaman. A. Militer, B. Ekonomi, C. Non-militer, D. Politik negara, D. Sosial politik. 3, 2, 1. Bawah. Ancaman militer.
Komunitas itu adalah ancaman menggunakan senjata dan terorganisasi serta mengganggu stabilitas. Oke, kita lanjut ke soal uraian. Kalian juga bisa bantu jawab di kolom komentar, oke? Oh, mohon maaf. Ternyata masih ada satu yang lanjut. Integrasi nasional ialah hal yang penting bagi kita. Berikut hal yang mendorong integrasi nasional adalah A. Etnosentrisme, sikap individualis, C. Otonomi daerah, D. Demokratisasi, E. Semangat pembangunan. Oke, jawabannya yang sama lembaga sendiri. Yang panjang. Oke, kita lanjut ke soal uraian. Pertama, berikan alasan mengapa suatu integrasi nasional dianggap penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Jawabannya itu pentingnya membangun integrasi nasional, munculnya rasa keberagaman di latar belakangi oleh adanya kesamaan nasib Tuhan dan cita-cita dari berbagai manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk membuat kepentingan bersama. Oleh karena itu, membangun integrasi nasional sangat penting dalam kehidupan bernegara dan juga mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Oke, soal kedua. Berikan contoh ancaman dari luar negeri yang dapat menimbulkan perpecahan di bidang ekonomi. 3, 2, 1, and voila. Yap. Pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar. Kedua, semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, adanya sikap individualisme. Soal ketiga dan soal ketiga identifikasi beberapa sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk melindungi keutuhan NKRI. Jawabannya dari 5. Pertama, menaati peraturan di suatu negara tersebut. Kedua, menunjukkan sikap tinggi, yaitu toleransi. Ketiga, saling gotong royong dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan halayak atau orang banyak. Keempat, peka terhadap lingkungan sosial. Kelima, dengan jalan membantu pemerintah atau mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya dan menaati segala peraturan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, ini foto kelompok. Jadi PowerPoint ini atau PPT ini pertamanya kami kerjakan bertiga, lalu Bapak Muji atau Pak Muji untuk mempresentasikannya secara individu. Jadi PowerPoint atau PPT ini dikerjakan oleh Audita Rifki, absennya, saya sendiri, Sunyadi Jawabis, absen 35, serta Farel Adja Pranoto, absen 13. Sebelum saya akhiri, saya dibantu. Mohon maaf tidak ada salah kata atau apapun, karena yang sebenarnya itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala serta lagu milik Rizky Fabian. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jadi ini itulah